Siap. Sekarang madep tengah. Tengah bawah dulu, tengah bawah. Tengah bawah dulu, tengah bawah dulu. 1 2 3. Tengah bawah, tengah bawah. Ah, 1 2 iya. 3. 1 2 3. 1. Boleh, boleh. Atas boleh. Iya. Boleh pose ibu-ibu Facebook kayak gini-gini tuh. Yang mana nih sekarang? Ada yang mana nih? Tengah atas, Tengah atas, tengah Oh, atas. tengah atas. Tengah atas. Ah, ini dia nih. Ah, ini dia. Ah, udah. FYP di Facebook jujur. FYP di Facebook, FYP di Facebook. Nah, salam interaksi ya ibu-ibu ya, FB Pro ya. Iya, ada kanan sekarang. Mas Arya sama Kathleen. Nah, wih, jempol. Oke. Oke. Oke, aman semua teman-teman? Udah gemes ya? Oke, selanjutnya nih kita mau lihat foto dari Arya Saloka dan Randi Pangelila. Oke. Alhamdulillah. Bukan dong, bukan. Iya. Kita nggak mau berantem. Oke. Kalian mau mereka foto apa langsung berantem aja? Jangan. Ini dari tengah dulu ya, tengah bawah. Tengah bawah sini 1 2. Set. Nice. Tengah atas dong, tengah atas. Oke. Abang, mumpung di tengah, boleh nggak kayak, bener hadapan-hadapan. Wih, gila ini The Real Beyond Complete, tolong dong. Jangan ya, tuh. Wah, gila. Oke. Tapi mohon maaf mas, biasanya kalau kayak gitu pakai boxer doang. Boleh nggak usah ya? Nah, oke. Sekarang ngadep kiri. Tadi tengah udah ya. Udah yang kiri, tadi tengah udah, ngadep kanan. Oke. Yang kanan. Oke. Sini dong. Sebelah sini. Ya, makasih. Ngadep kanan, oke. Mbak nggak foto dia drop nanti. Ya, oh iya. Ini dia. Ini yang FYP ini. Yang FYP ini. FYP di sepule. FYP itu nanti tuh, oke. Siap, oke. Nah, hari ini sobat-sobat gue di video original series Algojo, gak hanya mereka nih teman-teman. Gue juga mau panggilin yang lainnya juga biar lebih nice dream dah malam ini pokoknya. Langsung aja gue panggil cast lainnya, ada Mas Andi Ref sebagai Sadino. Boleh musiknya bentar. Oke. Gue cuma pesan satu sama Mas Andi. Gaya lu tuh emang asik. Asik. Nah, selanjutnya ada Yusuf Mahardika sebagai Gore. Siu dong. Siu dong sebagai Gore. Suaranya. Itu dia. Yoi. Ini adalah Yusuf Mahardika, kalau kalian tahu adalah pemain asli Jawa. Tendangan si Madiun. Ya maaf. Iya bercanda bu. Dan ini dari case-nya juga gue mau panggil dari filmmaker-nya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Pak Kristo Damar Alam selaku SVP Video Original Series dan Mini Drama Production. Mantap banget Pak. Gila. Pantesan nih, kayaknya pada gede bagi mereka cari jaket kulit nih ya. Kompakan nih gue lihat nih. Selanjutnya, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Mas Wiki Violindo sebagai produser screenplay film. Nggak pakai jaket kulit ya, dompetnya yang kulit kayaknya ya. Jujur tebal. Gua akuin tebal. Dan tepuk tangan buat Mas Rahabi Mandra selaku direktur. Keren banget. Ini keren. Gila. Nah, kalau cast dan filmmaker udah lengkap,
Jujur informasi lengkap, kalau nggak foto sekarang sayang banget. Yoi, jadi teman-teman boleh foto. Kita ngadep tengah dulu. Dongsi juga ikutan dong. Bang Dongsi, Dongsi. Bang ini dong. Itu dia. Tuh, jaket kulitnya dong. Iya. Bener banget. Bener banget. Pokoknya teman-teman kalau ke Priok ditilang foto Bang Dongsi tunjukin aja. Bener. Makin ditilang tapi. Keren banget Bang Dongsi nih. Asoy banget. Gila. Oke, kita boleh foto teman-teman dari tengah bawah dulu ya. Oke, tengah bawah dulu silakan. Tengah bawah dulu. 1, 2 tengah bawah, 1, 2, 3 kan? 1, 2 kami ya. Oke, tengah atas teman-teman. Biar teman-teman semua kebagian. Oke, next ke hadap kiri dong, hadap kiri, sebelah kiri dulu. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Ya, jadi kalau tadi diucapkan bahwa series Indonesia tuh makin baik, makin bagus secara kualitas maupun storytelling, kita juga harus berterima kasih sama pihak streaming partnernya, OTT-nya, which is video, yang juga berani untuk muncul dengan sebuah gebrakan yang selalu berbeda dan naik kelas dari series ke series ya. Jadi Algojo juga adalah sebuah series action yang tentunya membawa warna baru kepada penonton streaming Indonesia, dan kayaknya peran platform itu penting untuk memberikan hiburan tersebut gitu. Nah, kalau berikutnya apa pertanyaannya? Nah, Yang melatar belakangi screenplay Ya, jadi kita udah video dengan screenplay udah bikin beberapa series action. Ya. Dan ketika kita lagi brainstorming untuk judul berikutnya, yaitu judul yang akan tayang di tahun 2025, waktu pas brainstorming itu ada beberapa ide, tapi ide Algojo ini langsung kayaknya menangkap perhatian kita berdua gitu ya, baik screenplay maupun video gitu. Karena kita melatar belakangi sebuah cerita yang sebenarnya ada unsur Ya. di mana ada nyata-nyatanya gitu, Benar. which is Dekat ya, Pak? ada daerah yang terkenal gitu ya di penghujung Jakarta yang Betul. terkenal dengan banyaknya crime gitu ya. Asli. Jadi kita pengen mengangkat sesuatu yang lebih real, based out of something yang memang entah kita nggak tahu itu true story atau mitologi ya, tapi sesuatu yang kita di Jakarta tuh udah familiar dengan sebuah daerah yang crime rate-nya tinggi gitu loh. Betul Jadi sekali. itu yang kita mau angkat. Jadi sebuah cerita yang sebenarnya muncul dari sebuah cerita keluarga, ya, ada love story-nya, ada cerita keluarganya, tapi dibungkus dengan sebuah dunia crime di sebuah daerah gitu loh. Itu yang menarik perhatian kami dalam mendevelop Algojo. Waktu itu diskusi serius antara kami dengan Rahabi untuk siapa yang akan memerankan karakter-karakter di Algojo. Serius banget, kita Oke. mungkin kurang lebih 2 menit lah ngobrolnya. Pak, itu kalau ini Pak cepet banget Pak. Cepet nunggu ojol Pak. Habis cepet banget begitu disebut buat ini Arya boleh gitu. Kalau ini Randi boleh gitu. Terus ini Kathleen boleh. Jadi ya 2 menit lah waktu itu kita diskusinya. Oh benar. Kalau Dongsi nerimanya nggak sampai 2 menit ya? Kosong Pak gitu ya Bang ya? Benar. Oh, jadi cepet ya Pak sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya cepat karena sebenarnya kita udah punya keyakinan bahwa profesionalismenya Arya, Randy, dan Kathleen udah terbukti di industri film maupun series Indonesia. Benar. Ya. Jadi kita udah nggak mempertanyakan profesionalisme mereka. Jadi kita sudah yakin dengan bahwa mereka adalah aktor-aktor yang tahu bahwa ketika komit kepada sebuah peran dan ke sebuah series itu it takes a lot gitu ya. Dari di sini tuh kalau Randy udah biasa udah wagerbuk gitu ya, itu keseharian, tapi Arya effortnya tinggi untuk dia harus berubah menjadi tokoh yang bisa berantem, ya kan, bisa antar jemput yang tadi tuh, ya kan? Terus ya jadi
it's a lot of effort dan untuk Kathleen pun sebenarnya memerankan seorang tokoh yang berbeda dengan yang biasa Kathleen mungkin udah memerankan karakter-karakter lain ya. Di sini dia lebih grounded, lebih punya sebuah tujuan, cita-cita tapi susah karena terbelenggu dengan lingkungan yang dia nggak bisa keluar gitu. Dia terbelenggu dengan sebuah tempat yang dia susah untuk keluar dari situ gitu. Jadi saya rasa bagi ketiga aktor di sini tuh punya sebuah challenge yang cukup besar sih. Nah, ketika kita memang bahas karakter dan nama, sejujurnya memang nggak terlalu lama sih putusan untuk pemerannya harus siapa, karena kita udah yakin bahwa dari sisi profesionalisme, dari sisi acting, ya ketiga pemain ini udah kalibernya bagus lah, keren lah. Iya, seperti biasa, video itu berkomitmen untuk aman. ya, menyuguhkan hiburan ke pelanggannya ya, selalu. Ya. Kita ada 100 lebih dari 100 judul original series yang ada di video. Dan semuanya itu beda. Mungkin ada juga yang bercerita tentang pembunuh bayaran di action video series yang lain, tapi di video juga. Tapi tetap beda. Karena di sini kita bisa lihat ada Angelo, ya kan? Dan dari koreografi juga beda, dari karakter-karakter yang ada di setiap action series di video beda, termasuk kalau video ini. Jadi sebetulnya kalau misalnya penonton yang udah lihat action series yang lain, ketika lihat yang barusan, dari tone world buildingnya yang kita lihat itu Jakarta Utara banget, sangat beda. Gitu. Jadi dari settingnya juga beda, dari karakter beda, juga dari koreografi juga beda, dan banyak hal yang beda dari series ini. Ceritanya udah ada duluan sebenarnya, premisnya udah ada duluan, baru gue masuk belakangan. Gue sebenarnya waktu masuk tuh bingung ngisinya, karena gue nggak ngerti, bukan area gue dari kecil juga, gue dari cek nah, gitu dong Pak. Ini dia. Sebenarnya suara gue semerdu ini. Asli. Suaranya langsung jadi mas-mas Mentos. Iya. Benar. Mas-mas Mentos. Yang tahu jadul lu semua. Kita ngerti Mentos. Iya, jadi premisnya sudah ada dan gue terpikat sekali ketika ditawarin ini ada Angelo mau jadi Algo, gue bilang keren. Gue suka yang kontras seperti itu kan. Terus baru gue coba mengenali. Nah ini gimana ya supaya lebih daging lagi, ketemu sama penulisnya. Penulisnya juga mengalami mereka yang melakukan riset langsung ke lapangan. Tapi gue juga masih ngerasa kurang kan, sampai akhirnya ketemu sama satu sosok yang gue bisa bilang dia adalah library perpustakaan berjalannya buat dunia ini. Doms, di tepuk tangan dong buat Doms. Tepuk tangan. Nah, ketika sama Doms gue langsung merasa nyaman. Gue banyak banget nanya sama dia, detail-detailnya, bahkan sampai celetukannya gitu. Itu kan emang rada beda gitu. Nah itu yang coba kita masukin gitu. Sambil akhirnya ya kita lihat sendiri dunianya seperti apa. Itu baru kita masukin semuanya. Baru Zar akhirnya menjadi daging lah gitu. Kita isi, dia udah punya plot, dia udah punya karakter, kita gemukan dan kita hidupkan, kira-kira gitu. Dengan bermain dengan semua laki-laki ya di sini ya. Saya aku belajar untuk tangguh juga gitu loh. Dan dari kecil aku ada kesamaan sebenarnya Kitin sama Ica gitu kan. Sama-sama berjuang untuk hidup, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi mungkin ada kemiripan di situ soal perjuangannya. Dan aku riset juga karena kebetulan teman aku, asisten aku, tinggal di daerah spesifik itu. Jadi dia kadang-kadang suka, Kit ini gini, slangnya tuh gini, ngomongnya tuh gini. Kalau di sini tuh cara orang-orang ngomong tuh kayak gini, kayak gitu sih. Jadi aku diskusi juga sama Mas Abi, aku diskusi juga sama Pak Wiki, sama Arya, sama Doms gitu. Jadi sebelum scene kita diskusi dulu mau dibawa kemana hubungan kita. Ya mungkin ya di Sadino ini ya apa yang membedakan istri ya, saya adalah Sadino adalah
laki-laki yang punya karisma kuat, punya sifat licik, jahat, itu mungkin yang sangat membedakan dari saya di film-film sebelumnya. Gitu, yang tantangan itu yang buat saya menarik untuk saya lakukan. Gitu. Dua-duanya nyaman. Cuma waktunya memang berbeda, waktu mengerjakan produksi film maupun dengan produksi musik itu sangat berbeda sekali. Tapi selama saya suka dan senang dan saya nyaman di situ, saya dua-duanya saya lakukan. Gitu. Tanpa spoiler. Tanpa spoiler. Tapi ini udah pada nonton kan? Tadi udah ya? 1 episode. Ya kira-kira gitulah, 1 episode. Betul. Cuman yang bisa gue garansi di sini episode 2 ke 8-nya bakal lebih seru dan gak kedip nontonnya. Karakter akan punya gebrakan masing-masing lah. Permintaan khusus dari Rahabi adalah saya harus kurus. Ya, jadi harus menurunkan. Sebenarnya nggak ada spesifiknya harus turun berapa kilo gitu, tapi waktu itu saya ngerasa kayaknya saya harus cukup ekstrim nuruninnya secara dari background karakter dan sejarah tokohnya memang kayaknya cukup harus kurus gitu. Jadi kalau nggak salah kurang lebihnya 14 kilo lah saya turunin. 14 kilo loh, 14 kilo. 14 kilo. Itu kilonya sekarang udah 36.000 ya. Bukan ngomongin gurame ini kita nih. Iya benar, di puasa banyak sekali adegan fightingnya, khususnya final battle sama Renpang sendiri di bulan Ramadan ya. Di bulan puasa asli. Ada 2 hari. Benar. Ya, dan Renpang juga ikutan puasa, tapi dia ingat, wah kan gue belum syahadat ya. Jadi dia minum. Benar, iya. Jadi Renpang minum akhirnya. Iya. Jadi waktu itu persiapannya dari hari pertama sama Arya itu aku baru selesai yang Bad Guys. Oh, yang Bad Guys. Dan memang karakternya sangat-sangat berbeda ya. Oke. Kalau di sana kan ngemil mulu sukanya ya. Benar. Ini memang agak mekar sedikit. Tuh. Nah, jadi waktu kita persiapan dari Desember ya bro ya. Dari Desember itu kita sama tim Piranha, di situ ada tim sang kita Piranha. Kita mulai latihan itu dari basic. Oke. Jadi kita dari Desember itu kita nggak mulai dari koreo dulu. Oke. Sebenarnya latihan fisik aja, latihan ya pokoknya itu semua proses sekalian aku diet juga. Oke. Terus nurunin berat badan di situ. Latihan proses basic ya dari jatuhan. Jatuh yang benar depan belakang sampai itu berapa lama ya? 2 bulanan ya, 2 bulan baru kita masuk ke koreo. Jadi selama 2 bulan, itu kami muter-muter terus. Iya. Tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan kita mau latihan gimnastik sebenarnya. Cuma roll depan, roll belakang ya. Tapi itu adalah basic yang perlu kita kuasai. Benar. Karena begitu masuk ke koreo ternyata memang Frankie ini didesain untuk karakter yang dia paling taktis, yang paling bisa semuanya. Latihan terus. Mungkin kesulitannya bukan di latihannya, tapi kesulitannya untuk aku juga harus turunin berat badan. Jadi sama. Arya harus turunin berat badan. Saya juga harus turunin berat badan supaya nanti di final battle kita itu benar-benar kondisi yang terbaik yang kita punya. Gitu. Nah, Mas Arya 14 kilo lu berapa, Mas? Gua sebelum syuting itu 74. Pas tuh syuting 68. Berapa tuh? 6. Berarti masih ada utang 8 kilo lagi loh. Iya. Harus dibayar. Sama harus dong. dibayar. Ya kan ini invoice-nya sama-sama nyampe. Iya. Mulainya 74 soalnya. Kalau saya kan mulai 84. Iya kan dia mulainya 84. Oh, benar. Iya sih. Iya, pertama kali aku kerja bareng sama Arya dan kebetulan dia orangnya juga ini banget, tulus banget. Asli. Dia suka ngobrol, suka bercanda-bercanda, suka cerita-cerita gitu. Jadi dari awal kita pertama kali ketemu tuh di Piranha Stand ya, masih canggung-canggung dikit gitu, masih nggak berani gitu. Terus makin di sini, oh begini orangnya ya, gitu. Jadi sering ngobrol, terus kadang WhatsApp suka nanya soal skrip kayak Ar, menurut kamu ini gimana? Apa sih? Gue tandain ya semuanya ya. Anjing sih. Gua nggak pernah nanya sih sama Arya.
Enggak, gue gak pernah nanya karakter gue gimana. Iya, ya, Enggak, gue gak pernah nanya. ya kan mereka yang dekat di film. Udah cukup segitu aja, thank you. Karena ada beberapa adegan yang memang butuh diskusi. Benar. Seperti ntar nonton aja. Iya, jangan spoiler. Iya, jadi nanya itu ya kayak gitu. Benar. Adegan berantem, nah itu kan diskusi. Benar. Kamu mau jambak rambut aku yang depan ke belakang gitu. Iya, benar. Maksudnya meeting leher ya kan? Iya. Berantem di mana? Berantem di mana? Berantem di mana? Offside, time out. Oke, iya. Bahaya deh. Dom. Coba pakai ekspresi nanti nonton. Gue juga. Nih. Tapi ya seperti itu. Oke, ya kan daripada mengira-ngira nih teman-teman semua di sini, mending langsung aja nih kita ajak nih Arya sama Caitlyn biar kita tes gimana chemistry mereka di scene yang paling memorable. Di scene yang paling memorable. Paling memorable. Iya. Wah. Boleh maju ke depan, Caitlyn dan Arya. Paling dikit ya? Wih, disemangatin loh, disemangatin. Wah, benar. Oke. Apa ini? Gak tau. Yang paling diingat kan? Yang paling diingat aja. Boleh keluar dulu. Maksudnya reading kan itu nggak boleh orang lain tahu. Ntar bocor, Bocor adegannya. Iya. Apa ya? Benar. Oh iya. Iya. tuh. Yang apa? Untung akam sih lu dong. Scene awal tuh, memorable Yang awal. tuh. Waduh. Yang tengah. Jangan yang itu. Yang mana? Oh iya, ada. Saya suka itu karena dari adegan itu memang saya benar-benar nggak pakai stand in. Oke. Botol itu memang ke kepala saya. Oke. Itu ada tuh di episode 1. Nah, Botol itu ke kepala saya. Oh. Dan setelah itu kata-katanya saya seneng banget itu. apa tuh Mas? 1 menit. Asik. Kamu Saya cuma butuh 1 menit untuk ngabisin orang yang mukul saya. itu dia. Nah, biar real ada botol asli nggak teman-teman? Oke, coba red label. Ajul. Gede banget itu. Temennya komeng teman-teman. Oh, Adul. Iya, kan gua suka komedi. Terima kasih. Itu juga yang memorable dari Caitlyn. Iya karena belum. Bisa aja nih mancingnya Sufri ini. Bagus nih. Caitlyn ada kali yang lebih memorable ya. Ada kali. Biar penasaran. Apa yang mana? Reka adegan dong. Yang mana? Yang mana ya? Oh, yang tadi reka adegan. Yang pertama. Oke. Yang lain. Oke. Yang apa? Yang ditendang jangan dong, masih ada kerjaan lain abis ini. Masa ditendang? Oke, langsung ya. 3, 2, 1, action! Iya. 3, 2, 1, action! Gimana sih? Balik. Sorry. Lupa. Benar. Lupa. Biar lamaan dikit. Tiga, 2, 1, action! Asik! Pakai heels. Iya. Tepuk tangan teman-teman. Yang itu aja yang lain soalnya nggak boleh banyak orang. Benar. Tolong ya, yang itu ya. Yang itu yang dipotong di TikTok biar rame ya filmnya ya. Seriesnya udah jauh.
Mas Yusuf sama Mas Andi mau siapa tahu pengen ya, siapa tahu kan. Gua mah MC yang bermain kali. Iya. Siapa tahu. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat chemistry-nya Kathleen dan Arya, itu dia. Terima kasih pertanyaannya. Sekalian gue kenalin ya, ini ada stunt coordinator atau fighting director Mas Eka Piranha. Mas Eka Piranha. Ya itu memang ada, nyata, bukan lelembut, ada dan sangat membantu. Bantu konsep memang gitu. Pas ngobrol di sanggarnya juga kita kasih yang lebih, kita jangan cuma tonjok-tonjokan doang, kasih komedinya juga gitu, kasih celetukan, kasih barang gitu-gitu, seru lah kurang lebihnya. Terus tadi pertanyaan kedua berarti referensi Jakarta Utara, mostly yes dari Domsdi, sama cek set langsung iya, dan kru ternyata banyak juga yang dari Jakarta Utara gitu, jadi kita diskusinya menyenangkan gitu. Kalau terhadap authority sendiri, itu sebenarnya pihak produserial yang melakukan, on the creative side yang melakukan dari pihak penulisan skenario, dan ya kita memutuskan kenapa memutuskan Priok atau Sunter karena memang di situ juga kan kita nggak cuma ngejelasin tentang kerasnya juga ya. Makanya ada Sadino, ada Bang Andi Rif di situ yang meranin kesenjangan sosial yang menyebabkan tekanan itu, friksi itu makin ada, kan ada juga di cerita ini. Nah, makanya kita ngambil di situ. Mostly gue harus mengakui begitu masuk ke cerita ini juga pengalaman gue terbatas, gue sangat terbantu sama kawan-kawan di sini lah gitu. Apalagi dengan ketajaman para pemain ini gitu, mereka sangat tajam dengan karakter masing-masing. Mereka pasti balik lagi ke gua, nggak Arya, nggak Randy, nggak Kathleen, nggak Ucup, balik lagi ke gua untuk karakternya gimana, cara mereka nggak mau salah untuk membawakan dan membuat dunianya jadi